Sorry, gue akhir-akhir ini lagi demen background monyet nih, guys. Jadi ini salah satu tempat yang pengen banget gue datengin. Itu Monkey Forest di Ubud. Kemarin belum sempet ke sana, guys, Monkey Forest. Kenapa pakai masker, Bang? Karena belum cukur kumis. Melia lagi. Demi. Asa, ya gue belum cukur kumis, guys. Kayak Pak Ade gue kalau belum cukur kumis. Suaranya double gak? Gue mau nanya nih. Cek suaranya double gak? Aman ya? Aman. Iya, kepencet mati. Ya, by the way ini pada kegoceknya di nomor berapa nih tadi nih? Satu orang dong. Angkat suara. 9, Kak. 9. 9 sama 10 sih, Kak, dari chatnya tadi. 9 sama 10 ya. Itu analitik ya. Yang triliun udah males ngerjain. Waduh. Kalau Adit gimana, Dit? Adit kan kayaknya nyerah tadi bilang. Nyerah dia bilang tuh. Yang Ferdi Sambo tadi sih, Bang. Yang Ferdi Sambo emang ada ya? Waduh, parah. Ada tadi polisi, Bang. Itu bukan Ferdi Sambo ya, itu kasus tilang ya. Aduh. Bintang nih kok bawa Ferdi Sambo ya? Tahu Bintang nih. Lagi kangen. Nino. Bintang kangen. Nggak tahu ya. Bintang Nggak gua foto ya. Woi, hati-hati lu Bintang lu. Baso. Kita nggak usah kenal lagi. Tang, udah ada maksud belum, Tang? Share screen dulu ya. Mirza dicariin Adel sama Meli, Mirza. Ya, gue mulai ya. Ya, emang nomor 9-10 tadi lumayan susah bisa dibilang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Ya, jadi hari ini kita akan bahas salah satu bahasan di dalam subtes gitu. Jadi ini bahasan di dalam subtes apa? Penalaran umum ya. Jadi penalaran umum itu kan ada 3 kan? Ada apa aja nih? Ada yang ngomongin ada yang ngomongin induktif, penalaran induktif, terus ada penalaran deduktif, sama yang terakhir itu penalaran kuantitatif yang bakal kita bahas malam ini gitu. Ya, penalaran kuantitatif. Ya, di mana nanti buat penalaran induktif sama deduktif itu nanti ya Mbak Dela yang ngajar gitu. Jadi gue ngajar khusus di penalaran kuantitatif. Kita benar-benar bakal all out di penalaran kuantitatif ini. Karena yang terpenting dalam penalaran kuantitatif ini itu sebenarnya yang pertama pasti teliti gitu. Karena kan 90% kesalahan dari kalian, dari yang gue baca chatnya, itu nggak teliti gitu. Jadi ada misalkan beberapa kalimat yang kelewat, kayak misalkan sepertiga itu kelewat gitu, atau misalkan ada gambar yang nggak teralih, ada gambar yang teralihkan gitu, jadi nggak fokus ke situ gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi masalah pertama dalam penalaran kuantitatif ini itu ya ketelitian. Tuh kan, bener kan? Ya pada nggak teliti. Itu. Yang kedua mungkin ya kemampuan berhitung dasar mulai dari perbandingan, terus pengurangan ya, simple ya, sama ngebaca grafik atau diagram di tabelnya gitu. Kurang fokus, bener Adit. Ya, yang kurang fokus jangan lupa ngopi. Ya, udah siap belum nih? Kerating deng kalau enggak. Pokoknya yang
berbau kafein biar diri kita itu terjaga gitu. Ya apa aja lah pokoknya yang ada kafeinnya dikit. Kopiko, ya kalau nggak sempat ngopi kopiko guys. Bang Iben tahu nggak simbolnya Kraken Daeng itu apa? Banteng. Banteng kan, banteng merah kan. Ninu. Baso. Oh, ngerti. Lampu merah diterobos. Situ banteng bos. Pantun dulu ya. Aduh. Belum mulai kita pantun dulu. Ya, ada yang mau nyumbang pantun nggak nih? Ya, malam ini kita agak rileks aja ya, karena emang bahasan soalnya itu 10 soal dulu gitu. Jadi kita lebih fokus ke penyelesaian masalah yang ada di soal-soal ini gitu. Tuh Asa mau pantun. On mic dong Asa. Rusak. Asa pantunnya lu aman gua ambil. Apa? Lama nih Asa nih. Nggak jadi itu katanya. Ya. Aku mau bang. Iya bintang apa bintang? Orang apa kalau ditembak gak kena? Itu mah tebak-tebakan ya, bukan pantun. Gimana sih Aja. Tam itu Iya, kok? cepet. Tahu ya. Bintang. Aduh. Diam cepet. Orang Ada racing. yang tahu nggak guys? Orang nggak Apa? kena tuh udah pada jago jawabnya tuh orang nggak kena. Gak tahu kah? Apa Tang jawabannya Tang? Orang cuma teman. Waduh. Apa? Ente. Geser. Nggak lucu, geser. Coba siapa nih anak saintek coba perwakilan nih. Lo aja nggak ngomong, tuh. Di sini Aduh, coba. kenapa ya? Kak Iben, mulai kapan nih? Gue pengen cepet-cepet belajar lagi. Ya Adit biar nggak kemalaman ya, kita mulai aja guys. Ya, Adit mau strip call, guys. Sama anak Twitter. Mirza, coba tembak Strip Meli, call sama Mirza. anak Ya. Waduh. Sorry Dit ya, udah malam memang. Adit udah nggak sabar nih mau pustreng. Sama anak Twitter. Ya kita baca dulu teksnya nih. Berikut ini adalah data terkait pendapatan nasional bruto per kapita tahun 2001 sampai 2021. Berarti ini periodenya 10 tahun ya. 20 tahun. Sorry. Salah ngomong. 20 tahun. Per kuartal gitu. Jadi per 4 tahun gitu. Bank Dunia membagi negara ke dalam 4 kelompok pendapatan. Yang pertama, kurang dari 1085. Ini termasuk ke dalam kategori rendah. Nih gue tandain ini rendah. Kemudian ada golongan menengah bawah 1086 sampai 4225. Nah, terus ini ada golongan menengah atas sama golongan yang pendapatannya itu tinggi. Ya, jadi ada dibagi jadi 4 golongan ya. Pertanyaannya, ini kita lihat grafiknya ya. Dari 2001 ke 2005 dia meningkat gitu. Terus meningkat kecuali di tahun 2017 dia agak turun gitu. 2010-an lah gitu. Ya gitu ya. Kita langsung ke pertanyaannya nih. Berdasarkan diagram tersebut, pada tahun berapa pendapatan per kapita Indonesia masuk ke dalam kategori golongan menengah atas? Kita lihat ya, di dalam teks kategori pendapatan yang termasuk ke dalam golongan menengah atas itu adalah 4.256 sampai 13.205 US dollar. US dollar ya, dolar apa dollar Sal? US dollar gitu. Ya berarti ada di 4.256. Ingat nih, gue tulis aja deh, gue tulis 4.256 sampai 13.205 dolar. Ya gitu ya, ini golongan menengah atas. Ada gak kira-kira dari tahun 2001 ke 2021 yang masuk ke dalam kategori nggak ada ya. Ya, jawabannya nggak ada. Ini banyak yang terkecoh juga tadi gue lihat. Soalnya kita lihat nih, misalkan 2001 dia 720 US dollar. Berarti dia termasuk ke dalam kategori rendah ya.
Ini yang merah gue masukin rendah. Terus 2005 dia 1.220 US dollar gitu. Dia masuk ke kategori menengah bawah nih. Ingat nih. Gue hijauin deh. Ini menengah bawah, ini menengah bawah, ini menengah bawah, dan ini menengah bawah. Jadi bukan termasuk ke dalam kategori menengah atas. Karena kan yang ditanyain di soal itu menengah atas. Nah, berarti apa? Ya berarti artinya pendapatan nasional bruto per kapita atau per orang Republik Indonesia itu dalam setahun itu sekitar 4.140, itu paling tinggi gitu. Jadi nggak ada jawabannya. Berarti jawabannya adalah opsi E gitu ya teman-teman. Ya ini kan ketelitian ya, sama ketelitian di sini sih sebenarnya nih. Karena kan ada golongan menengah atas itu nggak cuma atas kan, tapi ada golongan menengah atas sama golongan menengah bawah gitu. Menengah tuh ada atas sama bawah. Nah, Indonesia sendiri masuk ke dalam golongan menengah bawah. Ya, mungkin terkecohnya di situ kali. Yang pertama mungkin nggak ngelihat di balik angka. Mungkin pas lu lihat nih, ini misalkan 2021, oh di atas 4.000, Cok. Misalkan di atas 4.000 US dollar gitu. Ya, kayaknya ini jawabannya deh soalnya yang paling tinggi gitu. Padahal mah kan ambang bawahnya dari kategori golongan menengah atas itu 4.256. Gitu ya. Ya. Lagi-lagi ya. Jadi ini masalah ketelitian, guys. Ya, kita lihat nih soal nomor 2. Berapa kenaikan pendapatan Indonesia pada tahun 2021 selama 20 tahun terakhir? Ya, pertama dari sini kita bisa lihat nih, yang ditanya itu kenaikan atau penambahan ya, pertambahan pendapatan brutonya gitu, atau pendapatan nasional bruto per kapita selama 20 tahun terakhir. Berarti kan 2021 ini, ya itu kita kurangin 20 tahun gitu. Berarti berapa? Ya berarti selisihnya nanti dibandingkan dengan tahun 2021. Ya udah berarti kita lihat nih, 2021 tuh berapa? 4.140. 4.140 dikurang tahun 2001 itu 720 US dollar gitu. Gitu ya. Jadi ini tuh tahun 2021, ini 2001. Yang ini itu tahun 2021 gitu. Ya, jadi maksud pertanyaan soalnya tuh gitu. Selisih pertambahan dari 2001 ke 2021. Itu kan berarti selama 20 tahun terakhir kan gitu. Ya, kalau misalkan pertanyaannya 10 tahun terakhir itu nggak ada kelihatan jelas gitu di tabel. Karena kan ini adanya 2009 sama 2013. Mungkin 2011-nya tuh di sini gitu. Masih abu-abu gitu, di sini tuh berapa gitu. Ya. Jadi 2021 dikurang 720 yaitu pada tahun 2001. Berapa nih? Kita kurang coba nih. Ini hitung manual ya. 4.140 dikurang 720. 0 dikurang 0, 0. 4 dikurang 2, 2. 41 kurang 7, 34. Berarti 3.420 US dollar gitu. Ya, jawabannya adalah A. Ya, nomor 2 ada yang terkecoh nggak, teman-teman? Kayak izin gabung, iya gabung aja, guys. Ya, ada yang kekecoh nggak nomor 2 nih? Kayaknya sih tadi ada gitu, beberapa. Ya. Ya, kalau lu misalkan kemarin udah sempat ngerjain airdrop PU yang ada 4 paket, itu ya lumayan ngasih gambaran gitu terkait soal penalaran umum gitu. Terutama penalaran kuantitatif yang lagi kita bahas hari ini. Soalnya rata-rata yang ditanyain kalian itu soal-soal hitungannya. Soal-soal hitungan di penalaran umum gitu. Kayak hitungan di gambar, terus hitungan di tabelnya berapa gitu. Ya pokoknya ya basicnya emang masalahnya di hitungan. Nggak tahu juga sih ya di bahasanya di induktif deduktifnya kalian bermasalah juga apa enggak gitu. Soalnya rata-rata nanyanya yang MTK-nya gitu. Tapi gua rasa sih mungkin sebagian besar dari kalian masih agak kesulitan buat jawab soal
PU yang bahasanya gitu, yang nyari simpulan, yang nyari kata yang berlawanan atau negasi gitu. Ya, pokoknya kita lihat nanti di tryout. Karena kan bentar lagi ada tryout nih. Karena kemarin Kak Imam sakit, tryout sempat diundur, jadi ada tryout lagi kalau nggak Jumat, Sabtu ini, guys. Yang 7 subtes gitu. 7 subtes itu berarti penalaran umum, PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, PBM, pemahaman bacaan dan menulis, apalagi PK, pengetahuan kuantitatif. Terus yang tes literasi itu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, sama satu lagi tuh opo iki, penalaran matematis. Kalau nggak Sabtu, Jumat ini, guys. Masih 10 soal, guys. Tenang aja. PU 10 soal, PK, PBM, PPU, sampai semuanya itu 10 soal masih. Jadi pemanasan dulu gitu. Baru nanti benar-benar tryout itu yang soalnya kita sesuaiin sama ujian itu di bulan Februari kalau nggak salah nanti. Ya, jadi sekarang mungkin pemanasan dulu. Karena kalau misalkan langsung full, ya takutnya nanti bukannya fokus ngerjain ke soal, malah asal nembak gitu. Iya, karena kan belum belum semua materi dipelajarin kan, bahasa Inggris, matematis, kuantitatif segala macem. Ya jangan nembak. Tapi emang terus ujian pasti ada yang nembak sih. 1-2 soal mah pasti ada yang nembak. Jangan asal nembak, bener. Urban legend ya kalau nembak tuh B katanya. Gue sih nggak percaya. Kalau nembak tuh B itu soalnya bener. Kak, mau nanya dong. B atau enggak C itu korek, soalnya korek bener. Ya lanjut ya nomor 3. Bang Ben. Yuk. Gimana? Ayo Alisa Intan nanya. Itu apa tadi tryout-nya tanggal berapa? Iya. Bentar. Gue mau gedein suara malah matiin layar. Tryout-nya di Jumat atau Sabtu ini, guys. Oke, Kak, makasih. Ya. Gue masih ini gak sih? Ya, masih host ya. Bentar. Kok malah materi gue? Yang mulainya Sabtu atau Jumat. Kak Faisal lagi siap-siapin nih. Udah beberapa soal yang diupload. Penalaran matematis udah, kognitif. Udah nggak ada ya kognitif. Hoax ternyata, guys. Kognitif tuh bukan subtes, tapi dia tuh lebih ke kemampuan yang diasah gitu. Kognitif tuh ternyata cuma hoax. Namanya doang. Ya gitu ya. Lanjut kita ke nomor 3. Berdasarkan data di atas, manakah pernyataan yang paling benar? Coba kita lihat nih. Kenaikan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017. Kita lihat di soal. 2017. Salah ya. 2017 itu terjadi penurunan pendapatan justru. Lanjut. Jadi ini salah. Opsi B. Pendapatan nasional bruto tidak pernah mengalami penurunan yang signifikan sepanjang tahunnya. Kita lihat, pernah gak mengalami penurunan? Ya pernah ya. 4 tahun pernah, sekitar 3 tahun lah ini pernah. Ya, jadi ini juga salah. Dan ini juga signifikan di sini itu dia lebih ke subjektif sih. Jadi nggak ada acuan signifikan atau tidak signifikannya tuh berapa banyak gitu pendapatan. Makanya pernyataan atau kata signifikan di sini itu lebih ke subjektif aja gitu. Karena nggak ada keterangannya yang signifikan berapa, yang enggak signifikan tuh berapa gitu. Karena kan pada kenyataannya itu pernah terjadi penurunan kan tahun berapa? Yaitu
setelah 2013 tadi, berarti sekitar 2014, 2015, guys, 2016 atau 2017 itu. Kita lihat opsi C. Sejak tahun 2005 Indonesia selalu berada di kategori rendah. Ya ini salah juga ya. Kenapa? Karena yang kategori rendah itu cuma 2001 aja. Sisanya apa? Sisanya kategori menengah bawah. Jadi dari 2005, 2009, 2013 sampai 2021 itu dia kategori menengah bawah. Makanya jawaban yang benar itu adalah yang D. Ya, pada benar gak nih, teman-teman? Pada benar gak? Masih gampang ya ini. Kita lanjut ke soal nomor 4 nih. Soalnya Pak Polisi. Nah, ini berarti tadi tipenya di sini ya. Ini harusnya bukan 95 triliun ya. Harusnya miliar deh. Miliar. Gitu, guys. Ya, jangan macem-macem ya, teman-teman. Nafis, tadi benar berapa Nafis nih? Nafis. Berapa, Fis? Nggak tahu, tiba-tiba habis waktunya. Waduh. Tapi ada yang salah gak tadi? Kagak tahu dah. Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya, bagus. Berapa? Ya, lanjut ya. Soalnya Nafis ditargetin bener 11 tadi, guys. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah data terkait provinsi dengan pelanggaran lalu lintas terbanyak tahun 2021. Tahun 2021, titik ya. Polda Metro Jaya mencatat pada tahun 2021 mendapatkan hasil denda pelanggaran lalu lintas sebesar 189 miliar 679.440 juta. Itu 679.440.000 rupiah. Gitu ya. Nah, kita lihat nih dari 10 provinsi paling banyak Jakarta ya. Ya karena pada dasarnya kasus pelanggaran lalu lintas itu juga ya tergantung komposisi penduduk sama ya jumlah kendaraan ya. Karena kan jumlah kendaraan roda 2, roda 4, roda 3, roda 1 itu paling banyak mungkin di DKI Jakarta gitu. Jadi pelanggarannya juga makin banyak, paling banyak di Jakarta. Ya sisanya mungkin jumlah kendaraannya nggak sebanyak DKI Jakarta gitu. Ya, ada 419.061 kasus. Lumayan banyak ya, berarti dendanya itu 189 miliar. Ini yang tercatat di yang pakai sidang lah paling enggak gitu, atau kejaksaan. Karena kan yang di luar itu banyak ya, kita nggak tahu. Mungkin bercanda ya. Ada dikejar di Jakarta, ada dikejar. Ya data ini nggak termasuk yang pungli. Ya kita jangan menutup mata ya, karena gue juga sendiri mungkin pernah gitu, lagi kepepet waktu itu, buru-buru ditawarin, nggak semuanya ya, karena gue yakin sebagian besar mungkin masih lebih banyak polisi yang punya hati nurani. Berapa duit bang? Adalah pokoknya. Lanjut, nomor 4. Berdasarkan data tersebut, berapa perbandingan pelanggaran ini tipe ya, pelanggaran lalu lintas antara DKI Jakarta dengan Kalimantan. Berarti kita hitung perbandingan antara DKI Jakarta dibanding dengan Kalimantan Selatan. Kita mau lihat seberapa besar perbedaan antara Jakarta sama Kalimantan Selatan. Kalimantan ada berapa nih? Kalimantan tuh ada 37.909. Jakarta ada 419.061. Ini kan mungkin angkanya gede banget ya. Karena kan kalau kita mau ngitung perbandingan, ya pada dasarnya kita tinggal bagi
si DKI Jakarta kita bagi dengan Kalimantan Selatan. Jangan Kalimantan deh kepanjangan. Kalsel aja ya, Kalsel. Pada dasarnya gini kan, karena kan perbandingan sama pembagian tuh sama kurang lebih. Pembagian perbandingan. Cuma karena angkanya kegedean, nih, ingat nih, karena angkanya kegedean, dan ini sifatnya perbandingan ya, artinya kan perbandingan ini nanti kita bulatkan gitu nilainya. Maka ya udah kita bulatkan aja, ini jadi 419, ini sekitar ini kalau kita buletin 37 ini jadi 38 deh gitu. Ibarat 38 deh. Gitu ya. 38.000, Jakarta tuh 419. Gitu. Ya, tinggal dibagi ya, atau enggak ini deh. Misalkan nih, kita coba opsi deh. Misalkan kalau 10 kali lipat ya, kita coba opsi yang pertama. Ini kan berarti apa? 10 kali lipat kan? Berarti berapa? 38 ini kita kali 10 gitu. Misalkan 38 dikali 10. Itu kan berarti berapa? 380.000. Ya, berarti opsi A ini bisa dibilang salah ya. Kenapa? Karena 380.000 ke 419 itu lumayan jauh gitu. Gitu. Paham nggak maksud Maksud penjelasan gue barusan gitu. Kenapa kita kali 10? Karena kan 10 ini menandakan ukurannya yang 10 kali lipat gitu. Kita coba yang 11 misalkan. 38 banding 11. Banding lagi. Kali 11 ya. Berarti berapa? 38 kali 11. 8 kali 1, 8. 3, 8. Berarti 8. Ini 1, ini 418.000. Ini kira-kira deket nggak? Ya ini tuh deket banget gitu sama si 419.000. Jadi bisa dibilang kalau kita hitung manual ya, mungkin ini jadi perbandingannya nanti sekitar 11 banding 1. Jadi perbandingan antara pelanggaran lalu lintas di Jakarta dengan di Kalimantan Selatan itu sekitar 11 banding 1 gitu, atau pelanggaran lalu lintas di Jakarta itu 11 kali lipat lebih banyak daripada di Kalimantan Selatan. Coba kita lihat yang 12 ya, 12. 38 kali 12. Ini berapa nih? Kita hitung manual deh, 38 kali 12. 8 kali 2, 6. Kita tambahin 1, 6, 7. 38. Berarti 6, ini 5, ini 1. 456.000. Ini jauh ya dari 419.000 itu jauh gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 11 banding 1. Kenapa enggak 1 banding 11? Pertanyaannya gitu. Kan ada 2 nih adik yang 11. Mungkin kalian bisa terkecoh nih di sini. Kenapa enggak 11 banding 1? Kenapa enggak 1 banding 11? Karena Jakarta duluan. Karena Jakarta dulu. Iya, karena pernyataan di soal itu perbandingan pelanggaran antara DKI Jakarta dengan Kalimantan Selatan. Itu berarti DKI banding Kalsel. Gitu. Akan berbeda gitu kalau misalkan pertanyaannya gini, berapa perbandingan pelanggaran lalu lintas di Kalimantan Selatan dengan di DKI Jakarta? Maka kalau soalnya kayak gitu jawabannya adalah yang E gitu. Karena yang disebut Jakarta duluan, maka ya yang dibandingin Jakarta di awal, itu 11-nya di awal. Gitu ya teman-teman. Ya mungkin ya itu permainan kata aja, tapi bisa dibilang ya itu penting gitu dalam perbandingan. Karena kan yang disebut duluan dengan yang dibandingin itu berbeda gitu. Ya, ada yang terkecoh nggak di sini? Ada. Ada yang terkecoh enggak? Berapa? Ada yang terkecoh nggak? Gua tuh kata Adit. Aman, Andreo. Ya, Mirza, Gani. Wah, gue kemarin nonton Zoom sama Mas Thomas ya. Kang Thomas. Mirza nih, on cam gitu, dia berani. Yang lain mah banyak yang nggak berani nih, anak laki-laki nih. Gue juga kalau ikut Zoom mungkin gue nggak berani kali. Karena gue kan pemalu orang. Nggak punya muka bang soalnya ya. Nggak sempet ikut. Parah emang nih. Malu. Lanjut nih.
Lanjut ya. Iya, jadi yang terpenting tuh ingat yang pertama ya, ketika kita ngerjain soal kuantitatif, yang pertama tuh ketelitian gitu, telaten gitu. Lebih simpelnya tuh apa, merhatiin lah gitu, merhatiin banget apa namanya informasi yang ada di dalam soal, apa yang ditanya di dalam soal itu benar-benar harus diperhatiin. Kemampuan menghitung mah nomor 2 atau nomor 3 lah. Kemampuan pertama tuh teliti ngebacanya. Lanjut yang nomor 5. Berapa persentase denda di DKI Jakarta dari total hasil pelanggaran lalu lintas? Nah, berarti nomor 5 ini perbandingan antara DKI Jakarta, ingat ya, dibanding dengan total seluruhnya gitu. Total atau seluruh pelanggaran. Ya, jadi kalau yang nomor 5 ini perbandingan antara DKI Jakarta dengan keseluruhan denda atau jumlah uang yang didapatkan dari denda pelanggaran lalu lintas. Gitu ya perbandingannya. Nah, karena yang diminta di soal itu persentase, berarti kita apain? Kita kalikan dengan 100% gitu. Ingat nih, kalau di soal ditanyain berapa persentase, berapa persenkah gitu, berapa persentase, berapa persenkah, itu ingat ya, harus dikalikan dengan 100%. Karena persentase ya bilangan persen gitu. Simpelnya gitu. Terus kalau kalian biasanya kan bingung, Kak, nempatin yang di atas dengan penyebut itu gimana sih, pembilang sama penyebutnya gitu, biar nggak ketuker. Sebenarnya gampang. Yang pertama, biasanya yang ditanyain di soal itu yang bakal jadi pembilangnya gitu. Kayak misalkan berapa persentase Aceh, itu yang jadi pembilang itu, atau yang di atas tuh Aceh gitu. Nah, yang di bawah ini biasanya yang apa namanya, yang jadi perbandingan gitu. Misalkan apa? Soalnya nih, perbandingan Aceh dengan Sumatera Barat. Maka yang Sumatera Barat yang di bawah gitu. Ini Sumbar berarti di bawah. Atau enggak misalkan berapa perbandingan atau hasil dari pelanggaran Sumatera Barat dengan total seluruhnya denda. Itu berarti yang di bawah atau yang jadi penyebut itu yang totalnya gitu. Gitu ya teman-teman, jangan sampai keliru gitu. Ya, biasanya yang jadi pembilang atau yang di atas yang menjadi pembagi, yang menjadi dibagi itu yang ditanyain di soal. Berarti apa nih? DKI Jakarta per totalnya kita kalikan 100%. Kita geser nih ke sini. Berarti berapa? DKI berapa? 95 ya. Ini kita bulatin aja ya. Ini kan ya ini pembulatan. Sedangkan di soal itu ya pembulatan juga ya, 189. Ini kan kita bulatin aja. Mau 189 atau 190 juga nggak apa-apa. Anggaplah ini kita bulatin jadi ke 190. Kenapa? Karena ini kan lebih mendekati 190 kan. Karena ini di sini ada 600 juta tuh. 679 juta. Jadi lebih dekat ke 190 juta. Ya udah, 95 dibagi 190 dikali 100%. Nah, ini kita sederhanain ini. Ya, jadi nanti kalau kita sederhanain itu jadi 1/2. Ada yang bingung nggak kenapa bisa jadi 1/2? 1/2. Kenapa bisa jadi 1/2? Kenapa 95/190 itu bisa jadi 1/2? Ya karena 95 ini kalau kita kali 2 itu jadi 190 gitu. Atau 90 ini setengahnya, 95 ini setengahnya gitu. Setengahnya dari 190 gitu. Sama kayak misalkan siapa ya? Dinda. Ada yang namanya Dinda kan nih? Dinda jangan lupa tuh ya, menang giveaway Dinda. Misalkan Dinda punya kue 50 kue apem gitu misalkan, 50 kue apem. Terus si Anton punya 25. Berarti perbandingan antara Anton 25 dengan apa namanya dengan Dinda 50 itu setengah kan? Gitu. 1/2. Ya, apem. Kue apem, gue suka banget kue apem. Apem khas Jakarta. Ya berarti ini berapa nanti? Setengah dikali
100 dibagi 2. Ya, ini berarti nanti jawabannya sekitar 50%. Ya, jawabannya adalah C. Ya, jadi bisa dibilang dalam soal nomor 5 ini, denda yang dihasilin dari Jakarta itu setengahnya atau 50%-nya dari total denda pelanggaran lalu lintas se-Indonesia gitu. Itu ya, lanjut nomor 6 nih. Ada yang bingung nggak nomor 5? Sampai sini ada yang bingung? Kalau yang masih bingung, ngopi. Ya, ngopi ya. Aduh. Aman ya, aman. Adit, ngerti gak, Dit? Apa, Nafis? Nomor 8 bingung. Nomor 8. Iya, nanti kita bahas. 28 tuh deret ya. Adit, paham nggak? Nggak, paham nggak? Wah, Adit lagi ngopi nih. Ya, lanjut ya. Pokoknya kalau Adit paham berarti semuanya paham ya. Ya, lanjut nomor 6 nih. Berdasarkan data di atas, manakah pernyataan yang paling benar? Kita lihat nih. Pelanggaran lalu lintas terbanyak didominasi dari Pulau Sumatera. Salah ya. Kalau kita lihat, paling banyak tuh ada di Pulau Jawa. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten. Ini ada di Pulau Jawa semua gitu. Jadi opsi A ini salah. Kita lihat opsi B. Pelanggaran lalu lintas paling sedikit didominasi oleh Jawa. Ya ini juga salah ya. Karena justru Jawa yang paling banyak gitu. Kita lihat opsi C. Provinsi Banten memiliki pelanggaran yang lebih banyak dibanding provinsi di Pulau Jawa lainnya. Banten, kita lihat Banten coba. Opsi C, Banten. Banten tuh masih paling bawah ya, gitu. Dibandingkan dengan pelanggaran lalu lintas di Pulau Jawa lainnya, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Banten tuh paling sedikit gitu. Ya, Banten paling sedikit. Kalau Madura tuh jatuhnya provinsi bukan? Kita belajar geografi dikit. Madura. Bukan provinsi. Apa tuh maksudnya? Pulau, Kak. Betul, pulau. Di mana nanti ada pembagiannya lagi kan kabupatennya. Ada Sumenep, apalagi sih Madura? Pamekasan ya, Bangkalan ya, mantep nih. Pada pinter nih udah nih. Asa orang Madura ya? Asa Madura bukan tuh, Sa. Apa sih? Perang Jawa-Jawa dari kemarin. Woi, Jabir lu. Woi, nggak boleh gitu Bintang ya. Astaga. Bintang nih. Nih, gue yakin nih 90%, enggak deh. 80% mungkin di sini orang keturunan Jawa ya. Termasuk gue, mungkin gue Jawa Barat kalau gue. Bintang barbar. Bintang nih, mulutnya nih kadang nggak bisa dijaga. Aku pun Jawa. Bintang nih, waduh. Lanjut ya. Lanjut. Jadi yang C salah. Tidak ada provinsi yang melebihi Sumatera Selatan dalam melanggar lalu lintas di Pulau Sumatera. Iya, Sumatera Selatan paling tinggi ya di Sumatera. Palembang nih berarti banyak kecelakaan nih, banyak pelanggar lalu lintas soalnya. Jadi jawabannya D. Kalimantan Selatan memiliki pelanggaran yang dikit daripada Aceh. Salah ya, Aceh tuh lebih banyak gitu. Ya gitu. Lanjut nomor 7 nih. Kita udah mendekati akhir nih. 11, 8, 27. Polanya gimana nih? 11 ke 18 ke 27 titik ke 51 titik. Nah, 11 ke 8 tuh berapa? 11 ke 18 itu plus 7 berarti ya, guys. Aman ya? Nambah 2 ya. Ini ada pola di dalam pola namanya Timi. Ini plus 9 berarti. Nah, ini ada pola lagi berarti kan plus 2. Itu. Jadi ada pola di dalam pola. Itu namanya pola deret berangkai. Gue lupa namanya. Pola dalam pola lah biasa nyebut. Berarti selanjutnya berapa nih? Bukan Fibonacci ya, beda. Kalau Fibonacci itu penjumlahan.
Ini plus 2 berarti di sini nanti plus 11. 27 tambah 11 berapa, guys? Ya, berapa nih? 38 ya. Ya. 38 ke 51 itu plus 13, berarti ini plus 2 lagi. Ya, berarti nanti plus 2 lagi ya. Berarti plus 15. 51 tambah 15, 66. Jadi jawabannya A, gitu ya. Gitu. Nih, kita soal nomor 8 yang Nafis bingung nih. Bener Nafis, bingung Fis, nomor 8. Iya tadi bingung terus langsung lu tarik lagi. Soalnya. Ya, lama sih lu ngerjainnya. Ya, lanjut ya. Kita di samping coba, kita samping. 21, 31, 40, 55, 61. Ada yang tahu nggak polanya gimana nih? Coba komen atau nggak on mic. Polanya gimana nih? Penjumlahan sih Bang, tapi cuma angkanya kayak mundur gitu. Dari awal kan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ya, betul. Betul Bintang. Mantap. Ya, di sini kan dia plus 10 kan. Ini juga pola dalam pola kan. Ini plus 10. 31 ke 40 ini plus 9. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada pengurangan 1 kan. Setiap pola. Terus 40 ke sini, berarti plus berapa nanti? Plus 8 ya harusnya. Karena ya ini juga minus 1 gitu. Berarti nanti di sini 48. Gitu guys. Nah, 48 ke 55 ini kan plus 7 kan? Ya enggak, ini juga minus 1 berarti. Berarti nanti di sini 55 ke 61 itu plus 6. Berarti ini plus 5. Berarti 66 ke sini plus 4. Berarti nanti ini 66 tambah 4, 70. Jadi jawabannya 48 dan 70. Gitu ya, jawabannya C. Gitu ya. Ya. Berarti siapa? Nafis benar 7 tadi. Karena 8, 9, 10 belum jawab. Mesti disetrap berarti nih. Lanjut nih nomor 9 nih, yang katanya susah. Gue baca dulu soalnya. Ya, tarik nafas dulu deh, guys. Tarik nafas. Kayaknya waktunya gue buka masker deh. Ngap juga, guys, pakai masker, guys. Gue pakai filter kebanggaan gue. Mana nih? Filter malaikat. Ya. Belum cukur kumis tuh, guys. Ya Allah. Kayak Pak Ade gak? Kayak Pak Ade gak? Kayak Pak Ade gak, guys? 10 kotak buah apel diberikan kepada 4 kelompok Karang Taruna di desa Citarum dengan ketentuan sebagai berikut. Kelompok A mendapatkan setengah bagian dari kelompok D. Berarti nilai A itu setengah dari D, gitu. Lanjut. Kelompok B mendapat seperempat dari keseluruhan. B ini berarti seperempat dari apa nih nyebutnya ya? Apel deh, seperempat apel keseluruhan gitu. Terus kelompok C mendapat setengah bagian dari kelompok B. Berarti C itu setengah dari B. Gini ya. Terus ya ini juga bisa berubah ya. Ini tuh berarti nilai dari D itu 2 kali lipatnya A gitu ya. Ya gitu teman-teman. Nah, setiap kotak berisi 1 lusin buah apel. Ingat nih, gua highlight nih 1 lusin. Itu gua highlight 1 lusin ya. Pertanyaannya nih, informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman, bukan kotak minuman ya, jumlah kotak apel. Nih, waduh, tipenya kebangetan ya di sini. Kotak apel. Ya, intinya pertanyaannya yang diterima si D itu berapa gitu. Pertama, yang bisa kita cari ya atau yang bisa kita lihat buat dapat
si D, kan si D nggak disebutin kan, cuma di sini D keterangannya dia 2 kali lipat dari A nih. Ini nilai si D. Nilai si D atau jumlah si D lah, itu 2 kali lipat A. Yang pertama kita harus lihat ketentuan yang kedua, di mana kelompok B itu seperempat dari keseluruhan. Ya, di sini kan ada berapa nih? Ada 10 kotak apel kan? Ada 10. Berarti berapa nih? 10 kotak itu dikali selusin. Selusin itu berapa? 12 buah ya. Ya. Jadi selusin itu 12 buah, berarti total apel yang ada itu 120 apel. Ingat ya. Nah, terus kita bisa dapat dari nilai B yang pertama. B itu berarti setengah lagi. Astaga. B itu nilainya 1/4 dikali 120. Kenapa bisa gitu? Karena kan dia 1/4 bagian dari keseluruhan gitu. 1/4 kali 120 berarti 30 apel. Ya, itu yang pertama kita dapat B. Terus kita lihat nilai C nih. C itu setengah dari B. Ya enggak? Berarti C itu setengah dikali B itu berapa? B itu 30. Setengah kali 30. Berarti si C itu 15 apel. Gitu ya, guys. Nah, terus kelompok A. Gimana caranya biar kita bisa dapat nilai dari kelompok A sama kelompok D? Siapa nih yang mau jawab nih? Gimana caranya kita dapat nilai kelompok A sama kelompok D? Karena kan nggak ada keterangan yang jelas kan? Apa? Gimana nih? Tuh, Octavia tuh jawab. 120 kurang 45. Dikurangin, Kak. Iya, diambil dari sisa benar. Ya, benar-benar semua. Nah, kan total apel tuh 120 kan? Yang udah terpakai, yang udah diambil tuh 2 berarti. 30 dan 15. Berarti 120, ini nilai A dan D ya. Nilai A dan D. Itu 120 dikurang 30 dikurang 15. Berarti berapa nih? Nilai A dan D, ya sisa 75 apel berarti. Jadi sisa buat kelompok A sama kelompok D itu 75 apel. Dari sini kita bisa jawab sebenarnya. Jadi buat tahu nilai keseluruhan itu kita butuh semua keterangan, ya enggak? Kita butuh keterangan 1 karena dari keterangan 1 kita bisa tahu bahwa nilai D itu 2 kali lipat dari A gitu. Keterangan 2 kita butuh buat apa? Buat nanti ngurangin atau buat nyari selisih dari total apel yang ada. Kelompok C juga sama, buat nyari selisih dan sisa apelnya tuh berapa. Nah, keterangan 4 juga penting. Jadi kita butuh semuanya. Tapi kita cari nih. Berarti nilai A dan D itu 75 apel ya. Gitu ya, 75 apel. Nah, di sini kita bisa substitusi aja sih sebenarnya. Substitusinya gimana? Nilai D ini. Berarti apa nanti? Nilai nilai kelompok A, D ini kita substitusi. Jadi 2A. Iya enggak? Karena kan nilai D itu sama aja 2 kelompok A kan. 75 apel. Berarti 3A 75 apel. Berarti kelompok A itu ada 75. Ya, ini dibagi 3 berarti ya. Berarti nanti sisa 25 apel. Ya, berarti ini kelompok A nih, dapat 25. Berarti kelompok D berapa? Kelompok D itu berarti 2A kan. 2 dikali 25. Berarti kelompok D itu dapat 50 apel gitu. Kita dapat deh semuanya, guys. Nih. Ya, ini gue bikin kesimpulan lagi. Jadi kelompok A dapat 25, kelompok B 30, kelompok C 15, kelompok D 50 apel. Gitu ya. Jadi jawabannya E. Nah, kita masuk ke soal terakhir nih. Ya, intinya kita butuh semua. Intinya butuh semua ketentuan atau informasi dalam soal.
Akan berbeda gitu kalau misalkan pertanyaannya bukan kelompok D, tapi misalnya gini, informasi yang tepat digunakan untuk mengetahui jumlah apel yang diterima kelompok B, itu mana aja? Kalau kelompok B kan kita cuma butuh apa? Keterangan nomor 4, ya nggak? Sama keterangan nomor 2, berarti 2 dan 4. Itu kalau misalkan yang ditanya adalah kelompok B. Tapi kalau yang ditanya misalkan kelompok C, ya apa? Berarti dia dapat berapa kotak? Ya, dia dapat berapa kotak berarti tuh? 50 apel, berarti berapa tuh? 50 bagi 12, berarti dapat sekitar 4 kotak lebih lah. 4 kotak plus sisa 2 apel berarti gitu deh. Ya kalau pertanyaannya gitu, berarti dapat 50 bagi 12, ya enggak? Karena kan selusin kan. Berarti ya 4 koma gitu. Ya pertanyaannya gitu ya. Harusnya pertanyaannya jangan kotak apel deh, kelompok D. Ya tapi intinya sama gitu. Informasi yang kita butuhin buat tahu si D itu dapat berapa, itu empatnya kita butuh. Gitu. Ini belum ditanya udah jawab nih Konita. Jika diberikan satu kotak buah apel, ya enggak? Dan dibagikan rata ke seluruh kelompok. Ingat nih, dibagikan rata. Berarti satu lusin kan 12 ya. Satu lusin. Nah, 12 ini kita bagi 4 kelompok. Berarti setiap kelompok itu dapat 3 apel. Ya enggak? 4 kelompok. Karena kan dibagi rata. Nah, terus kita lihat nih, si B ada berapa? Si B ada 30 apel. Berarti 30 tambah 3. Berarti 33 apel. Ya, gitu guys. Jawabannya D. Gimana nih? Ada yang mau nanya enggak? Mantep nih, udah pada bisa rata-rata. Ya tergocek di nomor 10 ya. Iya. Iya. Kalau lu perhatiin ya mungkin dari nomor 1 sampai nomor 10 kita nggak terlalu banyak ngitung, ya enggak? Karena ya hitungannya mungkin terkait penambahan, perkalian, mentok-mentok yang paling susah yaitu pembagian gitu. Nggak sampai akar. Begitu juga kalau kalian lihat soal penalaran umum yang ada di web SNPMB gitu. BP3 itu juga sama, nggak banyak yang dihitung, bahkan ada yang kalau misalkan nih kita ngeliat angkanya itu kita bisa tahu jawabannya gitu. Kita bisa tahu jawabannya gitu, karena kan inti dari penalaran kuantitatif itu kita membaca angka-angka gitu atau membaca data-data. Jadi nomor satu yang paling penting itu teliti guys. Ya guys. Makanya kita latihannya itu pelan-pelan aja gitu. Kuisisnya gue kasih 3 menit, pelan-pelan aja gitu, biar nanti terbiasa buat teliti. Kalau kalian udah biasa buat teliti, baru nanti waktunya gue cepetin jadi 2 menit misalkan. Kalau udah makin teliti nih, gue makin cepetin jadi 1 menit. Kalau udah teliti lagi, gue cepetin jadi 45 detik. Karena kan kalau kuisis 30 detik kan, gitu. Apa mau di web alternativa di tryout jadi berapa? Jadi 15 detik. Gue bener-bener nggak ngitung ya, itu bener-bener cuma baca dan belum ada. Ya nanti buat penalaran induktif, deduktif kan jadwal udah berubah ya. Minggu depan kalau nggak salah nanti itu jadwal skolastiknya yang diperbanyak gitu. Tapi tetap ada TK Sosum sama Saintek. Paling nggak seminggu 1 pelajaran gitu. Tapi nanti kalau kalian lihat jadwalnya, yang udah lihat jadwal, itu ya skolastiknya dibanyakin. Karena kan nanti, ya ada taman siswa bener. Salah satunya karena ada taman siswa. Kenapa Ona? Ona Senpai, kenapa Ona? Ya nanti kan ada live class itu kan.
Jadi agak dipisah juga. Ada live class Lazarus sama live class Taman Siswa gitu. Pertanyaannya, Kak ikut yang mana gitu? Setahu gua ya, keputusannya nanti kalian yang wajib bener-bener wajib ya pasti live class Lazarus kan, ya gak? Yang Gamma sama Alpha. Nah, pertanyaannya boleh gak ikut yang Taman Siswa? Ya boleh-boleh aja gitu, karena kan sistemnya Tesseract. Jadi nanti kalau kalian ngakses, ya berarti berkurang 5. Tapi yang terpenting sih sebenarnya hitung-hitungan dari kalian gitu, Tesseract. Kalau gua rasa mungkin, apa Mon? Lanjut. Kalau gua rasa sih mungkin, kalau ya sekali, 2 kali, 3 kali mungkin nggak masalah gitu. Karena kan emang kita tuh bikin Tesseract sengaja agak dilebihin gitu. Nggak benar-benar ngepas sampai akhir UTBK gitu. Kita lebihin gitu. Apa Mon? Tapi kan di jadwal kan nggak ada penanda gitu. Ini kelasnya Lazarus apa kelasnya Taman Siswa gitu. Apa ada? Ntar ada ya di webnya? Iya, ntar kalau yang Lazarus, ya kalau yang Taman Siswa, kita kasihnya jadwal buat ke Taman Siswa. Jadi jadwal yang kita kasih ke grup itu jadwal khusus Lazarus aja. Emang gitu. Oh, wow. Okay. Ya, gitu. kayak ada pertanyaan gitu. Kak, aku kan Gamma, tapi ngerasa pengen nambah jadwal Alpha gitu. Itu kira-kira gimana? Jadi sebenarnya gue bilang boleh-boleh aja, cuma ya takutnya nanti di akhir ada keterbatasan Tesseract kalian, karena emang sistem jumlah yang Gamma emang dikhususkan buat Gamma gitu. Tapi kalau misalnya kalian iseng-iseng gitu sekali 2 kali, ya itu nggak masalah. Gua rasa masih cukup aja gitu Tesseract-nya. Gitu ya, jadi. Karena kalau kalian lihat ya, misalkan ya buat anak Gamma nih, anak Gamma kan ada 700 kan. Ini yang buat cicilan 6 kali kan, ya gak? Yang cicilan 6 kali dapat 700 kan. Itu yang 45.000 itu loh, 45K. Ini kan misalkan kita kelas seminggu berapa kali nih? Seminggu tuh berarti ada 3 hari kan ya, kalau nggak salah. Enggak, ada 3 hari, iya gak sih? 3 hari dikali 2 pelajaran. Itu berarti ada seminggu tuh ada sekitar 6 live class, iya gak sih? 6 live class. 6 dikali 5 Tesseract kan? 6 live class ini kita kali Tesseract. Misalkan berapa tuh? Kali 5, berarti 30 kan? 30 kali seminggu gitu. 40 berarti. Ya, 5 minggu deh misalkan 5 minggu. 30 kali 5 gitu, 5 minggu. Ini kan masih 150 Tesseract kan? Gitu. Gua rasa masih ada lebihnya gitu. 150. Karena kan mungkin sisanya banyak buat ke tryout kan. Tryout aja kan berapa? 25. Jadi kalau misalkan kalian sesekali deh coba ikut kelas kelas ini gitu. Kelas tapi kan ada libur 3 minggu kan ya. Mestinya sih cukup. Ya, mestinya sih cukup. Gitu. Karena kan voucher yang dikasih tuh yang kodenya buat anak Alpha sama Gamma itu sampai April masih bisa dipakai gitu. Jadi gitu bisa refill gitu. Ya bisa refill kalau kurang gitu. Cuma kan keluar uang lagi kan kalian gitu, refill. Bisa aja refill. Cuma ya itu kan tergantung kalian keberatan gak ngeluarin uang. Ya, karena kan kita ngedesain 4.200 Tesseract ya, ini buat Gamma. Terus sama 7.000-an buat Alpha. Gitu. Ini kita desain buat sampai bulan April Mei kalau nggak salah, April Mei gitu. Itu guys. Karena kan nanti ada ya kita juga bakal ada program buat ujian mandiri segala macem. Karena memang fokus biar kalian masuk PTN gimana gitu. Iya, 5 Tesseract tuh 25.000. Sama di Alpha juga sama, 15 Tesseract kelas Alpha ya. Kalau kelas Alpha emang kan agak banyak ya. Alpha tuh 15 ya Tesseract-nya. Kalau kelas ekstra kelas
Iya, Gitu. 15. Agak banyak. 15. Karena kan emang jumlahnya lebih banyak. Hampir 2 kali lipat. Tapi ntar Apa tuh? anak teman siswa nih beli terserak nggak? Karena ada kelas TKA juga kan ya? Iya, kemungkinan distribusinya nanti pakai Tesseract juga. Oh. Gitu. Cuma nanti bakalan dapet link grup segala macem, link GCR, ya pasti dari alamat email. Karena kan kalian daftar nih, ada alamat email kan. Nah, ntar alamat emailnya kita kirim tuh, set gitu. 280 kalau pakai kode promo. Itu guys, aman-aman aja, tenang. Kalian beli sebulan sekali Tesseract, nyicil itu nggak apa-apa. Apa namanya, ya gue mau klaim host lagi deh. Gitu. Tenang aja. Bahkan kan, apa namanya, Kak Imam nih lagi berbaik hati nih. Link Zoom-nya ini ditaruh di Classroom kan. Cuma yang Scholastic doang sih. Yang ditaruh di Classroom biar kalian bisa akses TPS-nya dulu. Atau misalkan kalau kalian lagi males beli di web, kalau di Classroom sekarang lagi di share kan kalau kalian lihat gitu. Besok tuh TO ketiga. Gitu guys. Ya terserah kalau anak Alpha mau akses kelas Gamma nggak masalah. Cuma ya baik lagi takutnya Tesseract-nya habis. Soalnya Alpha emang agak banyak Tesseract-nya. Ada lagi kayak mau nanya? Ya, kalau ada yang nanya, kapan kita buka Taman Siswa itu sekitar tanggal 15 Desember. 15 Desember, soalnya lagi persiapan web juga. Iya, Nailah ikut ya, tryout ya. Kapan libur? Sekitar tanggal 19. 19 apa? Tapi tetap, 17 apa nih? namanya, bukan berarti nggak belajar ya. Libur tuh bukan berarti nggak belajar, tapi lebih ke live class-nya yang diliburin. Soalnya si Babi tadi ngomong ke gue tuh tanggal 16 tetap atau tanggal 17. Tryout juga tetap ada gitu. Akhirnya tetap jalan, guys. Karena gini nih, simpelnya gini nih. Kalian itu kepantau belajar sama kita itu kan sehari paling cuma 4 jam kan live class gitu, pas live class. Sedangkan 20 jam di luar live class itu kalian sendiri yang ngendaliin diri kalian. Kalian mau belajar atau kalian mau chill gitu, mau santai, atau kalian mau belajarnya bentar-bentaran, itu ada di diri kalian gitu. Kita cuma bisa ngontrol belajar kalian tuh 4 jam doang selama live class. Jadi yang terpenting tuh bukan cuma live class aja gitu, tapi emang gimana pengendalian diri kalian gitu. Ya diskusi di grup gimana gitu. Atau enggak ya misalkan nih ya, kalian nih Raymond atau siapa gitu, Kak minta link Zoom dong Kak buat ngobrol sama seanak saintek gitu, ngobrol sama seanak sos. Boleh gitu Kak. Itu nggak apa-apa, ntar gue bikinin Zoom, ntar gue kirim link Zoom-nya gitu, ntar gue lepas gitu. Kalian ngobrolin apa atau ada yang mau tutor sebaya segala macam, itu gas-gas aja bisa gitu. Diskusi soal segala macam nggak masalah guys. Kemarin kita nobar malah ya. Karena kan kalau Zoom normal mungkin 45 menit habis ya. Iya, nobar kemarin. Kemarin nobar sih. Kalau Zoom alternatif kan berjam-jam bisa. 40 menit sih. Kemarin minta link Zoom buat belajar bareng malah jadi Raymond nonton tuh dari film. Fakih. Tutor sebaya Raymond. Iya, Siap. pakai itunya Umay. Tutor sebaya mulu anjir, gue capek cowok. Nobar bola jangan ya, kalau nobar bola. Kemarin Portugal lolos guys. Rencananya sih mau belajar bareng, Inggris tapi lolos. tuntutnya nonton film bareng tuh. Ya pokoknya ingat aja perkataan gua. Kan yang penting tetap bareng. Inggris yang masuk final. Salah Bang, satunya. Bang, jadi fixnya nih tanggal 16, 17 apa 19 sih liburnya? Mik gua mati ya? Ya gimana Mon? Jadi fixnya tuh tanggal tanggal 16, 17 apa 19 sih liburnya?
liburnya tuh pokoknya minggu ke-3 di di Desember. Sekarang minggu berapa? Desember kan ada 5 minggu nih. Desember ada 5 minggu. Kemarin minggu pertama, sekarang minggu kedua, besok minggu ketiga masih kelas tuh. Nah, minggu besoknya lagi gitu. Tanggal ya pokoknya 2 minggu terakhir deh di Desember. Ntar masuk lagi awal Januari. Iya. Iya, siapa tuh yang ngomong? Iya tadi speakernya gue matiin, Cok. Berarti yang program Taman Siswa di tanggal 10 kan rencananya mau buka. Itu nggak jadi kan? Jadi tetap. Itu kan buka pendaftaran buat Taman Siswa, buat anak-anak yang belum daftar alter gitu. Tetap jadi. Tanggal 15 jadinya. Oke, makasih. Iya, Dit. Jam berapa, Dit? By the way, Dit. Sono, Dit. Jam 11 sih. Jam 11 ya, masih aman ya. Jam 11, Raymond masih jam 10. Aman sih. Masih bisa lah kalau mau sleep call. Masih bisa apa sih, Sa? Ini juga mau sleep call sama doi. Maaf ya, Adit ya. Aduh. Kalau mulu Asa nih. Aduh. Asa ini. Asa rusak.